salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring doa semoga kita senantiasa sehat walafiat sehingga kita kuat dalam melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, mengangkat penyakitnya, sehingga mereka pun melaksanakan ibadah seperti orang sehat yang lainnya. Pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan yang berbahagia ini yaitu tentang hikmah disyariatkannya berpuasa. Yang pertama, puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa yang sebenarnya, yang mana dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa di hari kiamat nanti yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan tersendiri ketika buka puasa. Kenikmatan tersendiri ketika dipanjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan ampunan, diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, puasa mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan dirinya. Puasa mengajarkan kita untuk sabar. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, makan saja yang dihalalkan di luar bulan suci Ramadan, kita dilarang, bahkan diharapkan untuk makan dan minum ketika bulan suci Ramadan. Dengan puasa Allah membelenggu syaitan sehingga syaitan pun tidak mudah menggoda manusia. Bahkan disebutkan orang yang puasa aliran darahnya tidak dikuasai oleh syaitan, sehingga tidak mudah digoda oleh syaitan untuk melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, puasa membersihkan badan kita, menyehatkan badan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasumu tasihhu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Jadi dengan puasa ini insyaallah kita akan semakin sehat. Karena menurut sebuah artikel yang pernah kami baca, bahwa kebanyakan penyakit yang muncul dalam diri kita, dalam tubuh kita itu karena makanan. Dengan puasa ini kita membatasi makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita, sehingga penyakit pun tidak mudah timbul atau muncul dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Kita puasa sehari penuh menahan lapar dan dahaga. Ketika kita menghayati, ketika kita meresapi bahwa bagaimana rasanya orang-orang yang di luar bulan puasa saja tidak ada makanan dan minuman yang ia dapatkan. Bagaimana susahnya mereka menahan makan dan minum di luar bulan Ramadan ketika ia menyaksikan orang lain makan dan minum. Bagaimana susahnya saudara-saudara kita di negeri yang ditimpa musibah, di negeri yang ditindas oleh orang-orang kufar, pasokan makanan ditahan. Pemirsa yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu marilah kita pada bulan Ramadan ini banyak saling berbagi. Ketika kita memiliki kecukupan, kelebihan, marilah ulurkan tangan kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka lewat video ini, lewat acara ini, kami mengajak kepada pemirsa sekalian, kepada ayah bunda, kepada ananda, mari menyalurkan zakat harta atau zakat fitrah, infak sedekah kita bersama Nurul Fikri Makassar, bekerja sama dengan inisiatif Zakat Indonesia atau IZI Makassar. Insyaallah apa yang kita salurkan itulah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita bagikan kepada orang lain, harta yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Dan sebanyak apapun harta yang kita infakkan di jalan Allah, insyaallah tidak akan mengurangi dari harta yang kita miliki. Bahkan Allah melipat gandakan. Dalam Al-Quran disebutkan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ia menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, kemudian biji ini tumbuh, punya 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya memiliki 100 buah. Wallahu yudaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi hamba Allah, mencapai derajat takwa dan dijauhkan dari siksa api neraka. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.